Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di rumah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi Anda karunia-Nya, rahmat-Nya, dan meridhoi setiap perbuatan-perbuatan baik kita dan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat muslim di rumah, kembali lagi nih bersama saya Riko Nafetrima dalam acara kesayangan Anda, di mana dalam acara ini adalah acara yang spesial sahabat muslim ya, sahabat sangat-sangat spesial. Dan seperti biasa kami dalam acara ini akan menyajikan segmen-segmen menarik yang akan Anda saksikan tentunya dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Sahabat muslim, Anda bisa menyaksikan program acara ini seperti biasa. Saya akan memberi informasi kepada Anda. Anda bisa menyaksikan program acara ini melalui satelit Palapa 40147272 horizontal, atau juga Anda bisa menyaksikan program acara ini melalui streaming salamtv.info. Anda juga bisa follow Twitter program acara Assalamualaikum Indonesia @ID_assalam. Anda bisa mention informasi-informasi menarik, dan yang menarik nanti akan kami bacakan pada episode-episode mendatang. Sahabat muslim, seperti yang telah saya katakan atau sampaikan tadi, bahwa pada edisi kali ini adalah edisi yang sangat-sangat spesial. Dan seperti yang Anda telah lihat, saya berada di ruang kontrol program acara Salam TV. Dan nantinya sekarang di studio ada rekan Abror yang akan menemani Anda, dan kita lanjutkan kepada rekan Abror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Senang sekali rasanya hari ini saya juga seperti biasa ya turut kembali menemani sahabat muslim yang ada di rumah sedang menyaksikan program Salam TV. Pada episode spesial kali ini, tadi rekan saya Riko sudah membuka program Assalamualaikum Indonesia di ruang pengendali program ini ya. Dan sangat nampak kesibukan rekan-rekan yang ada di sana. Jadi hari ini kami akan berusaha menghadirkan atmosfer yang berbeda seperti biasa dari yang biasanya di program Assalamualaikum Indonesia. Dan ada yang spesial hari ini di program Assalamualaikum Indonesia, yaitu selain kita akan menyajikan tamu yang pastinya spesial juga, dari settingan ruangan juga mungkin sudah terlihat tadi dari awal acara ya, bahwa tidak seperti biasa settingannya ini agak berbeda. Kalau biasanya dengan tampilan serba putih, kali ini sepertinya agak didominan dengan nuansa coklat. Dan seperti apa spesialnya Assalamualaikum Indonesia pada kesempatan kali ini, sebelum kita akan menghadirkan tamu-tamu yang sangat istimewa, kemudian juga kita akan memberikan informasi. Sembari menunggu rekan saya Riko, saya kembali ingatkan kepada sahabat muslim bahwa program Assalamualaikum Indonesia ini sendiri hadir menemani sahabat muslim dimanapun berada setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi, dan pada hari Minggunya adalah episode spesial. Jadi episode spesial ini maksudnya adalah menayangkan kembali program Assalamualaikum Indonesia yang dinilai cukup spesial untuk Anda sahabat muslim dimanapun berada. Mungkin rekan Riko sudah sampai di mana ya? Mungkin kita tunggu kehadiran rekan Riko. Sepertinya sudah nampak di bayang-bayangnya. Nah, ini dia rekan Riko. Assalamualaikum rekan Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Baik. Bagaimana Riko? Alhamdulillah tadi, sehat. Membuka program di ruang MCR. Di ruang MCR. Sepertinya senang sekali ya. Senang sekali, ini adalah episode spesial buat sahabat muslim di rumah. Spesial, ini bajunya, seragamnya berbeda. Kalau biasa dengan jas, batik, kemeja ya. Sekarang dengan kaos kebesaran. Ini bukan kaos, ini kemeja. Sorry. Kemeja kebesaran ya. Kemeja kebesaran. Dan sahabat muslim dimanapun berada,
bahwa program ini dikatakan spesial karena hari ini kita akan menyajikan atau menghadirkan tamu-tamu istimewa Iya, ini betul. dari Salam TV. Salam TV sendiri. Nah, Masya kita nanti Allah. akan menghadirkan orang-orang spesial dari Salam TV ya, Rekan Riko ya. Dan Rekan Riko menyambut atau momen untuk spesial hari ini, kira-kira ada persiapan untuk menghadirkan tamu istimewanya? Oh, ada tentunya. Iya, kita kita menghadirkan tamu-tamu memang kalau Riko sih nggak asing lagi karena memang teman-teman seperjuangan satu tim gitu. Dan kita akan memperkenalkan mereka kepada sahabat-sahabat muslim di rumah. Inilah loh orang-orang Iya. yang Tapi jangan kita sebut dulu siapa tamu kita pada kesempatan hari ini. Kita buat spesial dulu ya, karena Woi. kita akan menghadirkannya nanti detail. Kita juga akan menanyakan seputar program-program Salam TV nanti ke depannya seperti apa. Kemudian apa yang bisa kita sajikan di Salam TV ini. Tentunya tayangan yang menghibur, inspiratif tentunya untuk keluarga muslim dimanapun berada. Iya. Dan Riko, seperti biasa sebelum kita masuk ke maksud saya teman ngobrol, Ya. menghadirkan tamu-tamu yang sangat istimewa, kita ada informasi seperti biasa. Oh, seperti biasa ada Ya. informasi-informasi menarik nih ya. Informasinya saya akan sampaikan yaitu dalam segmen Kabar Untuk Anda. Baik, rekan Riko, ini untuk segmen Kabar Untuk Anda hari ini, saya akan memberikan satu informasi mengenai fakta-fakta stasiun televisi Islam di Indonesia. Jadi Salam TV ini kan merupakan salah satu stasiun televisi Islam ya, rekan Iya, Riko. iya. Dan salah satu stasiun televisi Islam satelit ya. Di mana rekan Riko kita bisa menyaksikan Salam TV? Oh, kita bisa menyaksikan Salam TV ya, sahabat muslim di rumah seperti yang telah Riko ulang-ulang ya setiap episodenya, yaitu di satelit Palapan ya, Ya. rekan abroad dan juga sahabat muslim di rumah di 0147272 horizontal. Dan juga sahabat muslim di rumah bisa menyaksikan program acara ini atau Streaming ya. melalui streaming di salamtv.info. Berarti kalau streaming itu harus melalui saluran internet. Kemudian harus kencang juga berarti paket internet Harus ya, rekan kencang. Riko ya. Baik, rekan Riko, ini mengenai fakta-fakta stasiun televisi Islam di Indonesia kami rangkum dari beberapa sumber, tentunya dari internet ya yang kami kumpulkan sumbernya. Yang pertama mengenai bahwa stasiun televisi yang Islam itu memiliki beberapa kendala, tentunya pertama mengenai modal atau dana. Ini disampaikan oleh Wakil Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Untuk mendirikan stasiun televisi Islam dengan skala nasional di Indonesia masih diharapkan kepada sejumlah kendala, dan diantaranya itu mengenai dana tadi, rekan Riko. Jadi memang untuk mendirikan satu stasiun televisi itu sangat dibutuhkan dana yang sangat besar. Modal yang besar. Modal yang besar, dan itu juga harus akhirnya jadi bahan pertimbangan, bahan pemikiran beberapa investor mungkin ataupun beberapa pihak untuk bisa mendirikan televisi Islam ini. Dan kendala yang paling utama itu memang modal ya. Modal saja. Karena biasanya memang kalau kita lihat konten-konten dalam TV Islam ini memang segmented ya, nggak bisa bukan diterima untuk kalangan semua kalangan. Jadi mungkin itu juga pertimbangan dari beberapa investor ataupun beberapa pihak yang perlu berpikir beberapa kali untuk bisa mendirikan stasiun TV Islam ya. Padahal kalau kita ketahui memang di Indonesia sendiri sebenarnya masyarakatnya itu sendiri kebanyakan ya mayoritas itu adalah orang muslim ya. Tentunya sebenarnya nanti akan ada kaitannya dengan poin berikutnya, bahwa sebenarnya akan ada kaitannya mengenai selain kendala yang pertama tadi, sebenarnya ada juga prospek atau ada juga sebenarnya yang bisa dilihat ke depannya seperti apa perkembangan TV Islam itu sendiri di Indonesia. Baik, yang kedua ini Riko, bahwa televisi merupakan sarana dakwah yang efektif. Ini tentunya di luar dari tujuan komersil ya, atau money oriented, bahwa sebenarnya televisi Islam ini merupakan media dakwah. Media dakwah ya. Jadi mungkin sekarang dalam perkembangannya, kalau zaman dulu mungkin hanya bahwa
dakwah itu identik dengan ceramah ya. Ceramah di atas mimbar, Di atas masjid. mimbar, kemudian di atas masjid, disampaikan pada saat-saat tertentu Saat-saat saja tertentu ya. saja. Dan sekarang zaman sudah berkembang, televisi sudah bisa diakses dengan berbagai macam cara. Iya, dan dengan mudah. Ya, dengan mudah ya, ada saluran UHF, kemudian ada saluran satelit ya. Dan ini jadinya akhirnya mempermudah dan membantu untuk melakukan dakwah. Dakwah Ya, Islam. dan dakwah juga bermacam-macam. Bukan hanya ceramah di satu mimbar kemudian menyampaikan materi-materi yang paket materi atau konten yang sangat serius gitu ya. Jadi kadang dengan media ini sangat membantu sekali program-program yang berisikan mengenai dakwah dikemas dengan cara yang sangat variatif. Iya. Termasuk mungkin acara Assalamualaikum Indonesia ini juga sebenarnya termasuk menyiarkan dakwah ya. Dakwah, tapi dakwahnya juga tidak artinya tidak dominan melulu soal agama, tapi kita kombin dengan perkembangan di Indonesia di saat ini seperti apa. Seperti kemarin kita juga sudah menghadirkan beberapa komunitas ya yang bernuansakan Islam seperti sedekah bareng kemarin ya. Kemudian ada juga usaha anak remaja dengan bisnisnya keripik pisang ya. Pisang. Dan itu artinya itu yang perlu juga kita support dari media ini, bahwa itu juga kira-kira mungkin Kak Riko yang lebih paham mengenai masalah dakwah, itu juga termasuk dakwah ya Kak Riko? Iya, tentu sekali, karena dakwah itu tidak hanya identik dengan hal-hal yang maksudnya tidak dalam satu saja, bahkan dakwah itu mencakup segala hal gitu. Bahkan seperti yang rekan Abrol katakan, bahkan dalam tamu kita yang pertama kali datang itu siapa namanya, Bang Bayu, seorang desain grafis, itu kan tidak hanya, bahkan dengan hal yang demikian itu bisa membantu dakwah gitu tentu. Itu ya kenapa. Kemudian mengenai televisi saran dakwah yang efektif ini juga ada disampaikan oleh salah satu tokoh juga, bahwa salah satu tokoh ulama Marsyudi Syuhud ya mengatakan beliau mendukung agar adanya televisi Islam berskala nasional di Indonesia karena melihat kepentingan masyarakat sekarang tayangan-tayangannya itu sudah sangat tidak mendidik. Kalau kita lihat di stasiun TV swasta nasional ya, mungkin sekarang seperti itu ya Kak Riko. Iya. Banyak sekali tayangan-tayangan yang tidak mendidik begitu ya Kak Riko ya. Dari tayangan dramanya, kemudian konten-konten lainnya, informasi berita yang bahkan terkadang menyampaikan isi pesan berita yang secara vulgar ya. Iya, Tidak ada kendali begitu itu ya Kak Riko ya. seperti kekerasan, dekat dengan kekerasan dan lain-lainnya. Artinya mungkin dengan adanya TV Islam ini kembali ke dakwah tadi ya, bahwa dengan format atau konten yang sangat inspiratif, kemudian sangat baik untuk dicerna karena juga mengajarkan pasti kebaikan begitu ya rekan Riko ya. Dan tidak hanya itu, dakwah melalui televisi ini juga rekan Abrol ya, dan soal muslim di rumah mungkin ada daya tarik tersendiri ya dibandingkan dengan yang lainnya, seperti dibandingkan mungkin ceramah-ceramah di mimbar, masjid, mungkin melalui televisi ini juga ada hal-hal menarik yang memang patut dilihat seperti itu. Kalau rekan Riko sendiri sekarang menyaksikan program-program selain Salam TV, maksud saya, apakah ada melihat program-program TV Islam lainnya? Oh, ada banyak. Penilaian rekan Riko sendiri mengenai program-program yang berkaitan dengan dakwah itu sendiri seperti apa? Oh, mungkin karena menurut Riko sendiri ya pribadi ya, memang telah muncul satelit-satelit channel-channel Islami, program acara Islami. Contohnya seperti ada banyak mungkin disaksikan ya rekan Abrol. Jangan sebut merek ya. Jangan sebut merek, baik. Akan tetapi ya karena mungkin baru-baru, mungkin tampilannya masih sederhana, mungkin kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mungkin akan terus berkembang ya, supaya orang-orang tidak menyaksikan ya terkesannya kaku gitu. Amin, agar lebih menarik. Kembali mungkin tadi kepada poin pertama, bahwa sebenarnya stasiun TV itu butuh dana yang besar. Jadi mungkin kenapa mungkin tampilan beberapa stasiun TV Islam mungkin tampilan sederhana, mungkin kembali pertimbangannya ada ke dana tadi mungkin Kak Riko ya. Iya mungkin. Baik. Dan yang poin berikutnya mengenai fakta tentang
TV Islam di Indonesia ini TV Islam harus memiliki kreasi program Islam yang tidak kaku. Jadi tidak kaku memang benar sekali Rekan Riko, bahwa tadi yang kita masih ada kaitannya dengan yang poin kedua tentang dakwah, tentang modal juga. Nah, program diharapkan untuk program TV Islam ini memang programnya itu tidak kaku. Artinya tidak kaku di sini tidak monoton Rekan Riko. Misalkan untuk programnya itu harus bisa dikreasikan dengan keadaan sekarang seperti apa di Indonesia misalnya ya. Tapi tetap mengandung unsur nilai dakwah dan Islaminya ini tadi ya, Islami yang memang Islam murni ya, begitu ya Rekan Riko ya. Dan mungkin ini nanti akan banyak kita bahas program-program Salam TV itu seperti apa dan apa visi dan misi Salam TV sendiri nanti kita akan hadirkan. Kita akan bahas dulu mengenai beberapa fakta soal TV Islam ini tentunya ya. Dan ini juga disampaikan oleh pengamat komunikasi Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko. Masyarakat Islam membutuhkan media televisi yang mampu memberikan tuntunan dan bimbingan kepada masyarakat melalui tontonan dan tuntunan yang baik. Jadi itu tadi dia, bahwa TV Islam ini memang sangat banyak diharapkan oleh beberapa kalangan masyarakat dari program-program yang dihadirkan dengan kreasi, dengan inovasi yang berkembang begitu ya Rekan Riko. Jadi tapi nilai unsur pesannya tetap sampai kepada pemirsa. Dan itu tantangan bagi orang-orang yang berada di belakang layar TV Islam ya, bahwa menyajikan program dakwah, program yang mengandung nilai-nilai agama yang kuat, tapi disajikan tidak monoton, tidak kaku, tidak dengan ceramah yang menggurui, tapi disajikan dengan program-program, misalkan program talk show seperti ini ya, menghadirkan orang yang menginspirasi, lebih inovatif, lebih santai, lebih mudah dicerna oleh orang-orang yang menyaksikan program-program TV Islam tentunya. Dan yang terakhir ini, bahwa TV Islam punya prospek yang menjanjikan seperti yang tadi saya sampaikan Rekan Riko, bahwa TV Islam maksud saya di Indonesia sekarang ini adalah negaranya mayoritas berpenduduk Muslim. Dan tentunya ini satu prospek bagi orang-orang yang bekerja di belakang layar TV Islam, bahwa ini adalah satu kesempatan dakwah kita sampai ya, pesan kita sampai kepada masyarakat. Itu jadi PR-nya nih Rekan Riko, bahwa bagaimana TV Islam dakwahnya sampai, tapi keberlangsungan hidup orang-orang yang berada di belakang televisi Islam itu sendiri berjalan ya. Jadi kita juga walaupun berdakwah tapi juga tetap memikirkan bagaimana kita bisa bertahan untuk menyampaikan dakwah. Ya, karena pasti berkaitan itu. Kalau Rekan Riko sendiri mungkin ada penilaian mengenai apa yang saya sampaikan, mungkin ada salah-salah gitu Rekan Riko. Menurut apa yang rekan Abdul saya katakan itu memang benar ya, memang benar apa yang telah disampaikan tadi memang benar, bahwa memang itulah yang harus itulah realitanya. Realitanya seperti itu. Riko nggak bisa komen apa-apa lagi, memang seperti itu. Baik sahabat muslim sekalian, Rekan Riko juga untuk kabar untuk Anda kali ini sepertinya itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan informasi untuk Anda, bahwa itulah tadi beberapa fakta mengenai TV Islam di Indonesia. Dan jangan kemana-mana pastinya, kami akan kembali setelah jeda berikut dengan tamu di segmen apa nanti kita akan sampaikan. Oke, baik. Ya pasti jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.